bukan cuma yang kelihatan. Banyak orang berpikir dosa itu hanya mencuri, membunuh, selingkuh, korupsi, atau fitnah. Dosa-dosa yang kelihatan secara fisik, padahal makna dosa yang sesungguhnya jauh lebih dalam. Meleset, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kata dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yang artinya meleset dari sasaran, seperti anak panah yang tidak kena target. Jadi pengertian dosa itu tidak hanya pelanggaran moral yang besar dan kentara, tapi ada partikel-partikel dosa kecil yang sering kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Contoh kecil yang sering terlewat. Coba kita perhatikan hal-hal sederhana ini, saudara. Pesan WhatsApp PP sudah kebaca, tapi belum kita balas. Lalu 1-2 hari kemudian kita bilang, maaf, baru baca. Itu meleset. Berbasa-basi ketika orang minta tolong bukan berarti kita wajib membantu setiap permintaan. Tapi kalau kita sudah berkata, iya nanti saya bantu atau saya doakan, lalu tidak pernah kita lakukan, itu juga dosa. Ketidaksadaran kita akan dosa-dosa kecil seperti ini lama-kelamaan membuat nurani kita menjadi tumpul. Akibatnya kita jadi tidak lagi bisa membedakan mana yang dosa dan mana yang bukan. Semua dosa yang tersembunyi itu terasa wajar saja, serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana kita bisa berubah? Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran dan perasaan kita harus selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Bukan cuma perbuatan luar yang kita jaga, tapi isi hati dan pikiran kita. Alkitab juga berkata bahwa ketika kita dibangkitkan nanti, Allah akan menghakimi segala yang tersembunyi di dalam hati manusia. Bandingkan Roma 2 ayat 16. Artinya, dosa yang kita perbuat lewat pikiran dan perasaan yang tidak kelihatan oleh orang lain sekalipun tetap akan dihakimi Tuhan. Jangan keraskan hati. Jadi jangan berpikir dosa itu hanya yang kelihatan. Jangan abaikan dosa-dosa kecil, dosa yang meleset dari kehendak Allah. Kita harus melatih kepekaan kita, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terutama yang timbul dari hati dan pikiran kita sendiri. Sebab